Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Uki Abdul dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik pemerintah mengenai pengawasan dana desa yang membuat banyak kepala desa di seluruh wilayah menjadi takut dalam menggunakan dana desa dan membuat image pemerintah seakan tidak percaya kepada para kepala desa. Sejak berjalannya program bantuan pemerintah yang menggulirkan aliran dana desa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah dapat memberikan rasa percaya kepada para kepala desa di seluruh Indonesia dalam penggunaan dana desa untuk memajukan dan menciptakan pembangunan desa. Sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada kota-kota besar semata. Menurutnya, jangan sampai pemerintah selalu menaruh curiga dan memberikan sorotan kepada kepala desa melalui aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat dan lainnya. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah saat menghadiri hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Sumbawa di pelataran kantor Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Dalam peringatan hari ulang tahun itu turut hadir Ketua Satuan Tugas Dana Desa Bibit Samad Rianto sebagai perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Fahri berharap agar kepala desa tidak takut dalam menggunakan dana desa asalkan tidak menyalahi prosedur, sehingga mimpi yang besar untuk melihat desa dan negara yang lebih baik dapat segera terwujud. Berilah kepercayaan kepada kepala-kepala desa dan masyarakat desa untuk berinovasi. Jangan terlalu ada kesulitan-kesulitan atau rasa takut yang berlebihan, sebab sesungguhnya percayalah bahwa orang desa itu akan amanah dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Fahri mengungkapkan dirinya merasa bahagia karena saat ini banyak desa di daerah Sumbawa maupun di Indonesia telah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tetapi percayalah, ini semua adalah dalam rangka menyampaikan suara-suara yang tidak terdengar. Dan Sumbawa adalah terlalu besar untuk tidak didengar. Inilah tugas kita bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan kita saling terus menasehati, saling terus membawa kemajuan di tanah Semawa dan di seluruh tempat di seluruh Indonesia, sehingga tugas kita dalam berbangsa bernegara dapat kita selesaikan bersama-sama. Dari Nusa Tenggara Barat, Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan untuk mencapai target pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM baru-baru ini. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti Perpres nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang salah satunya terkait dengan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan asing agar target PNBP dapat tercapai. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menjelaskan pihak imigrasi juga perlu melakukan evaluasi terkait lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk itu, dirinya mengusulkan peninjauan ulang terhadap peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Terkait dengan keberadaan Perpres 21 yang kita katakan Perpresnya harus kita evaluasi kembali. Kenapa kita evaluasi? Cita awalnya adalah bagaimana meningkatkan angka wisatawan. Tapi pada faktanya angka wisatawannya tidak naik, justru PNBP-nya kita berkurang drastis di tengah kita lagi butuh banyak uang. Bayangkan dari 3T lebih, saat ini cuma dapat 1,9. Itu pun tidak simultan dengan respons negara-negara yang kita bolehkan masuk secara free. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufikul Hadi menyoroti tentang overkapasitas lapas. Menurutnya Kementerian Hukum dan HAM harus memprioritaskan permasalahan ini. Taufikul Hadi mengusulkan perlu dibangun sel-sel tahanan yang baru dan layak huni. Taufikul Hadi juga mengatakan Komisi 3 DPR RI selanjutnya akan merevisi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengingat jumlah narapidana penghuni sel terbanyak adalah pengguna narkotika. Lapas di Indonesia itu sangat overcrowded, ya, semuanya
Jadi kapasitasnya seharusnya misalnya 10 itu sampai 30 di dalamnya. Jadi berkali-kali lebih banyak, ya. Jadi udah persoalan selalu di Indonesia. Windy dan Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI siap bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan atau legislative review dalam mengantisipasi digugatnya suatu undang-undang di kemudian hari. DPR RI siap bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan atau legislative review dalam mengantisipasi digugatnya suatu undang-undang di kemudian hari. Usai pertemuan dengan Kepala dan Dewan Pengarahan UKPPIP di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Susatyo menjelaskan, melalui legislative review, DPR dan UKPPIP akan menyisir satu persatu undang-undang yang dianggap bertentangan satu sama lain, terutama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya unit presiden, kita dorong menjadi badan, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang didorong dengan singkatan BPIP. Nah, kami DPR mendorong presiden segera merealisasikan badan itu agar cepat bekerja karena kita akan menghadapi agenda politik besar. Kepala UKPPIP, Yudi Latif, membenarkan kerjasama legislative review dibuat agar produk legislasi yang dihasilkan di DPR tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain undang-undang, banyak peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakhir dengan judicial review di MK. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu terlembagakan dalam institusi politik, institusi ekonomi, institusi budaya, dan institusi perundang-undangan terutama. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah benar-benar harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 2 DPR RI yang mendukung peningkatan kesejahteraan perangkat desa setelah jeda berikut ini. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan,
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Untuk memenuhi tuntutan perangkat desa mengenai statusnya yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Desa, Komisi 2 DPR mendukung upaya peningkatan kesejahteraan perangkat desa dengan memasukkan peraturan yang mengatur tentang gaji, jaminan sosial, serta kejelasan status perangkat desa. Untuk memenuhi tuntutan perangkat desa mengenai statusnya yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Desa, Komisi 2 DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan perangkat desa dengan memasukkan peraturan yang mengatur tentang gaji, jaminan sosial, serta kejelasan status perangkat desa. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Mardani menilai perangkat desa memiliki peran penting sebagai abdi negara, namun belum mendapat fasilitas dan kesejahteraan yang layak. Mardani berharap dana desa akan dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal, tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga dapat membantu memenuhi hak para perangkat desa, mulai dari kepala desa hingga tingkat RT dan RW. Perangkat desa punya peran yang sangat signifikan, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan belum mendapatkan hak-haknya untuk dapat bekerja optimal. Karena itu salah satu butir kesimpulan kami adalah akan mengundang Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa untuk membahas lebih lanjut tentang perangkat desa ini. Gitu. Lebih lanjut, Mardani menambahkan kepastian status dan tunjangan bagi perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas kinerja perangkat desa sebagai pelayan masyarakat. Di samping itu, Mardani mendesak adanya revisi Undang-Undang Desa guna menyempurnakan dan mengintegrasi segala hal yang belum terpenuhi terkait perangkat desa. Ini bukan tentang berapa uang yang kita kucurkan ke desa, tapi seberapa integritas dan kapasitas dari kepala desa dan perangkat desa itu. Karena itu dia berjalan beriringan. Harus ada tingkat kesejahteraan yang minimal buat teman-teman perangkat desa. Karena bagaimana bisa melayani kalau ternyata mereka masih memikirkan dapur mereka, gitu. Siva dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan.
Terkait usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sekitar 2,58% atau mengalami kenaikan sebesar Rp900.670 khusus untuk jemaah haji reguler yang semula di tahun 2017 sebesar Rp34.890.321. Kini di tahun 2018 diusulkan menjadi Rp35.790.982. Terkait usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar Rp900.670 khusus untuk jemaah haji reguler. Kini di tahun 2018 diusulkan menjadi Rp35.790.982. Kenaikan tersebut diusulkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Deding Ishak menjelaskan salah satu yang menjadi alasan kenaikan biaya haji adalah biaya bahan bakar pesawat atau aftur dan biaya pajak haji dari Arab Saudi sebesar 5%. Kalaupun terpaksa harus naik gitu, karena dua hal tadi, pertama penggunaan PPN, yang kedua kenaikan penerbangan, nah itu juga dibebankan kepada dana yang namanya indirect cost begitu, yang diambil dari dana optimalisasi haji kita. Hal senada dikatakan anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang. Ia meminta Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi dana haji, salah satunya dengan pembelian aset-aset infrastruktur di Arab Saudi yang dapat digunakan jamaah Indonesia. Kalau perlu nanti Badan Pengelola Keuangan Haji itu bisa membeli hotel di sana gitu, di Mekah. Karena ada hotel yang milik orang Indonesia yaitu Badan Wakaf Aceh, itu aja bisa kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan jamaah haji Indonesia nanti ke depannya. Ayo dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Bisa untuk memenuhi tuntutan perangkat desa mengenai statusnya yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Desa. Komisi 2 DPR mendukung upaya peningkatan kesejahteraan perangkat desa dengan memasukkan peraturan yang mengatur tentang gaji, jaminan sosial, serta kejelasan status perangkat desa. Untuk memenuhi tuntutan perangkat desa mengenai statusnya yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Desa, Komisi 2 DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan perangkat desa dengan memasukkan peraturan yang mengatur tentang gaji, jaminan sosial, serta kejelasan status perangkat desa. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Mardani menilai perangkat desa memiliki peran penting sebagai abdi negara, namun belum mendapat fasilitas dan kesejahteraan yang layak. Mardani berharap dana desa akan dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal, tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga dapat membantu memenuhi hak para perangkat desa, mulai dari kepala desa hingga tingkat RT dan RW. Perangkat desa punya peran yang sangat signifikan, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan belum mendapatkan hak-haknya untuk dapat bekerja optimal. Karena itu salah satu butir kesimpulan kami adalah akan mengundang Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa untuk membahas lebih lanjut tentang perangkat desa ini. Gitu. Lebih lanjut, Mardani menambahkan kepastian status dan tunjangan bagi perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas kinerja perangkat desa sebagai pelayan masyarakat. Di samping itu, Mardani mendesak adanya revisi Undang-Undang Desa guna menyempurnakan dan mengintegrasi segala hal yang belum terpenuhi terkait perangkat desa. Ini bukan tentang berapa uang yang kita kucurkan ke desa, tapi seberapa integritas dan kapasitas dari kepala desa dan perangkat desa itu. Karena itu dia berjalan beriringan. Harus ada tingkat kesejahteraan yang minimal buat teman-teman perangkat desa. Karena bagaimana bisa melayani kalau ternyata mereka masih memikirkan dapur mereka, gitu. Siva dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram.
Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi 10 DPR RI berharap Indonesia dapat meraih kesuksesan di seluruh bidang dalam pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Baik itu sukses dalam penyelenggaraan maupun dalam prestasi seluruh cabang olahraga. Komisi 10 DPR RI berharap Indonesia dapat meraih kesuksesan di seluruh bidang dalam pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, baik itu sukses dalam penyelenggaraan maupun dalam prestasi seluruh cabang olahraga. Usai pertemuan dengan pihak Kemenpora, Inasgo Ketua PBSI dan Ketua PB Forki dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 10 ke Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 10 DPR RI Thorik Hidayat mengatakan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018, Indonesia harus meraih sukses dalam berbagai bidang, yakni bidang administrasi penyelenggaraan, bidang prestasi cabang olahraga, dan laju perekonomian. Menurut Thorik, Indonesia harus meraih sukses di seluruh bidang karena momentum Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games didapatkan dengan usaha yang tidak mudah dan telah mengalokasikan anggaran negara yang sangat besar. Sukses administrasi, yang kedua sukses penyelenggaraan, yang ketiga sukses prestasi, yang keempat sukses pemberdayaan ekonomi. Anggaran yang digelontorkan oleh negara sebanyak 3,7 triliun itu jangan sampai tidak berbanding lurus dengan prestasi yang dicapai nanti. Anggota Komisi 10 DPR RI Popong Oce Junjunan mengatakan, prestasi atlet Indonesia di ajang SEA Games lalu yang kurang menggembirakan harus dapat dijadikan pemicu bagi atlet-atlet Indonesia yang berlaga di Asia Games kali ini agar dapat berjuang dengan lebih semangat. Kendalanya terutama orang mah duit naon deui atuh. Ya kan? Ya.
Terus itu semacam organisasinya harus memang dibenahi dulu. Kelemahan di kita adalah koordinasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pentingnya pertemuan Parlemen Perempuan dan kebijakan terkait kesetaraan gender menjadi usulan DPR RI yang diterima sebagai bagian dari hasil sidang tahunan ke-26 Forum Parlemen Asia Pasifik atau Asia Pacific Parliamentary Forum di Hanoi, Vietnam. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nur Hayati Ali Assegaf menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi sidang tahunan ke-26 Forum Parlemen Asia Pasifik atau APPF di Hanoi, Vietnam yang menerima 2 usulan Indonesia. Menurutnya, kesepakatan yang diambil dalam sidang pleno yang diikuti anggota parlemen dari 20 negara sebagai langkah yang baik dan bentuk keberpihakan kepada perempuan. Keputusan tersebut menjadi bagian dari resolusi ketiga Hanoi Declaration yang berbunyi pertemuan perempuan parlemen yang pernah diadakan pada sidang umum APPF ke-24 di Vancouver selanjutnya akan diadakan pada setiap sidang tahunan APPF untuk mendorong diskusi dan pertukaran pengalaman yang terus berlanjut berkaitan dengan topik-topik yang menjadi kepentingan bersama dan mempromosikan kesetaraan gender di wilayah ini. Sudah 26 tahun sebetulnya. Pertemuan 26 kali pertemuan APPF ini dan baru kali ini kita berhasil mengamandemen statuta untuk menjadikan Women Parliamentary Meeting sebagai agenda tetap di Assembly APPF ini. Lebih lanjut, menurut Nur Hayati, usulan DPR untuk melaksanakan Women Parliamentary Meeting pada setiap sidang tahunan APPF beranjak dari kondisi pada saat sidang ke-23 di Ekuador. Pada saat itu, anggota parlemen perempuan sangat sedikit yang datang berpartisipasi sebagai peserta, karena anggota delegasi yang ditugaskan cenderung laki-laki. Kurang sekali keterwakilan perempuan. Nah, kenapa kurang? Kemudian saya menyadari bahwa keterwakilan perempuan di sidang-sidang itu akan sangat kurang ketika memang tidak ada agenda khusus ya untuk perempuan begitu. Dari Hanoi, Vietnam, Ibnur Khalid Yunus melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendorong perbaikan standar pelayanan dan peningkatan jumlah tenaga medis di Rumah Sakit Angkatan Darat Udayana Bali, serta meminta Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam pengelolaan rumah sakit. Komisi 1 DPR RI mendorong perbaikan standar pelayanan dan peningkatan jumlah tenaga medis di Rumah Sakit Angkatan Darat Udayana Bali, serta meminta Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam pengelolaan rumah sakit. Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 1 DPR RI ke Rumah Sakit Angkatan Darat Udayana Bali, anggota Komisi 1 DPR RI, Supyaden Aris Saputra menyayangkan masih kurangnya sarana dan prasarana dan standar pelayanan rumah sakit bagi prajurit TNI. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI mendesak Panglima TNI untuk berperan lebih aktif dalam merespon dan menyelesaikan persoalan kesehatan prajurit. Nah, dari masukan-masukan tadi, masalah pelayanan BPJS, ya, kondisi dokter, itulah jadi bahan kita ya untuk ditindaklanjuti oleh Panglima TNI maupun oleh Kepala Staf Angkatan gitu. Anggota Komisi 1 DPR RI Arif Suditomo mengatakan, fungsi dan manfaat RSAD Udayana sangat penting, karena selain melayani masyarakat sipil, RSAD Udayana juga melayani TNI aktif dan purnawirawan. Mengingat fungsi dari RSAD ini amat sangat penting, di mana sebagian besar pasiennya adalah masyarakat sipil dan purnawirawan. Saya berharap bahwa proses untuk menjadikan RSAD ini sebagai BLU agar segera bisa dilaksanakan. Dengan dijadikannya sebagai BLU, kurang lebih 80% dari PNBP itu bisa dikembalikan lagi masuk ke rumah sakit ini untuk hal-hal yang terkait dengan pembiayaan atau pengembangan. Sehingga itu yang pada dasarnya harus kita perjuangkan bersama. Dari Provinsi Bali, Ajib TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Uki Abdul, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.